Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Bagus Syamsuddin dengan nomor NIM 2020 83150. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian aborsi, euthanasia, dan cloning, dan bagaimana menurut pandangan sila dalam Pancasila. Oke, selanjutnya kita akan membahas yang pertama, yaitu tentang aborsi. Aborsi berasal dari bahasa Latin yang dikenal sebagai abortus atau awam yang mengenalnya sebagai keguguran. Aborsi, kondisi ini terjadi kematian janin atau keluarnya hasil konsepsi atau janin yang sebelum usia kehamilan 2 minggu. Aborsi yang terjadi secara spontan disebut juga keguguran. Aborsi yang dilakukan secara sengaja seringkali disebut juga sebagai aborsi induksi atau abortus provocatus. Aborsi ini sangat berbahaya bagi ibu yang akan melakukan aborsi dan sangat tidak manusiawi bagi bayi yang akan diaborsi. Apa aborsi? Aborsi itu sangatlah berbahaya bagi ibu yang akan melakukan aborsi itu sendiri, karena dapat menyebabkan kematian pada ibu yang melakukan aborsi itu sendiri, seperti pendarahan hebat, infeksi parah, kehamilan ektopik yang tidak terdiagnosis, dan emboli paru. Hingga aborsi itu sendiri sangat dilarang di Indonesia. Semua aborsi itu ilegal, juga aborsi yang legal dilakukan oleh pemerintah, yaitu seperti indikasi darurat medis, contohnya kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan ibunya. Kedua, indikasi korban pemerkosaan. Korban pemerkosaan bisa saja melakukan aborsi, tapi harus memenuhi berbagai syarat, yaitu seperti keterangan dokter, psikolog, dan yang lain-lain. Dan menurut pandangan agama juga, yaitu agama saya, agama Islam, aborsi ini sudah dijelaskan pada Quran surah An-Nisa surah keempat ayat ke-93 yang berbunyi, dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam, kekal ia di dalamnya, dan Allah murka kepadanya dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya. Oke, sekarang kita masuk ke materi pembahasan yang kedua, yaitu tentang euthanasia. Euthanasia atau suntik mati ada permasalahan yang sudah ada sejak kalangan medis untuk menghadapi penyakit yang tak dapat disembuhkan. Euthanasia ini berasal dari bahasa Yunani yakni eu, yang artinya baik atau tanpa penderitaan, dan thanatos yang artinya mati. Ada beberapa motif dalam terjadinya euthanasia ini, yaitu seperti 1. Pasien yang sudah tidak dapat mampu menahan rasa sakit dan biaya dengan harapan sembuh sangat tipis atau tidak ada. Yang kedua, proses pengobatan sudah tidak efektif karena tak ada perusahaan kondisi pasien dalam jangka waktu lama. 3. Perasaan kasihan dari pihak keluarga melihat kondisi pasien. 4. Tenaga medis mengabulkan permintaan pasien keluarga untuk menghentikan pengobatan. Ada beberapa bentuk euthanasia itu sendiri, yaitu euthanasia pasif, euthanasia aktif, euthanasia sukarela, dan euthanasia tidak sukarela. Euthanasia itu sendiri sangat tidak dibolehkan di Indonesia atau dilarang di Indonesia karena tidak manusiawi. Ada beberapa hukum dan aspek medis yang menyangkut euthanasia itu sendiri, yaitu yang pertama, menurut kode etik kedokteran yang terdiri dari poin yang pertama, berpindah ke alam baka dengan tenang. Yang kedua, mengakhiri penderitaan sang pasien atas keinginannya sang pasien ataupun sang keluarga. Sedangkan menurut hukum euthanasia di Indonesia, euthanasia sendiri sudah termasuk dalam KUHP, dikategorikan sebagai kejahatan terhadap nyawa. Contohnya pada pasal 338, pasal 334, dan pasal 345 KUHP. Sedangkan menurut pandangan agama saya, yaitu agama Islam, yang mengenai euthanasia itu sendiri sudah tercantum dalam Quran surah An-Nisa ayat ke-29 yang berbunyi, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu selalu memakan harta sesamamu dengan jalan yang tidak batil, kecuali dengan jalan perniagaan,
yang berlaku dengan suka-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang padamu. Sekarang kita masuk ke materi yang terakhir, tentang cloning. Ini ada suatu cara reproduksi yang menggunakan teknik rekayasa genetik untuk menciptakan makhluk hidup tanpa melalui perkawinan. Metode ini pertama kali dikenalkan oleh Dr. Ian Wilmut pada tahun 1996. Pertama kali beliau menguji coba ke seekor kambing yang bernama Dolly. Sedangkan pada manusia, cloning ini dimulai dari pengambilan sel dari tubuh manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian inti selnya diambil dan digabungkan dengan sel telur perempuan yang telah dibuang inti selnya. Sel telur dikeluarkan dari selnya, yaitu sel masukkan sel ke dalam sel telur dengan menggunakan aliran listrik. Yang tersebut berasal dari manusia yang akan dikloning. Setelah bersatu lalu terbentuklah embrio, dan embrio itu tersebut ditanamkan dalam rahim pendonor dan hasilnya keluarlah bayi. Oke, sekarang kita masuk dalam kesimpulan atau pandangan menurut Pancasila. Yaitu yang pertama, tindakan aborsi adalah tindakan yang sama saja dengan membunuh manusia. Aborsi ini masuk dalam sila kedua. Kedua, tindakan eutanasia adalah tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran agama manapun dan sangat dilarang dalam agama. Tindakan eutanasia itu masuk dalam sila pertama dan sila kedua. Dan yang ketiga yaitu cloning. Cloning pada manusia sangat menentang hukum dan kuasa dan dapat mengganggu keseimbangan alam, di mana yang telah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Cloning ini termasuk dalam sila pertama. Ini ada referensi yang saya ambil. Dan terima kasih kepada Ibu Abbas dan telah memberikan kesempatan kepada saya dalam membuat video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang mendengarnya, dapat menjadi amal jariah. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.